Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Online dan sahabat dimanapun Anda berada, saya ingin menjawab ada satu pertanyaan yang menarik, yaitu bagaimana perempuan yang sedang menstruasi tetapi harus menjalankan ibadah manasik haji. Mengingat ada riwayat yang muttafaq alaih, dikisahkan bahwa Sayyidah Aisyah berhaji kemudian datang bulan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada beliau, "If'ali kama yaf'alul hajj, ghairu alla tatufi bil bait hatta tatuhiri." Dari riwayat ini kita bisa memahami bahwa seluruh rangkaian manasik ibadah haji boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang menstruasi, kecuali tawaf di Baitullah. Dan para ulama juga sepakat bahwa tawaf ada 3 macam, yang 2 bukan merupakan rukun haji, yaitu tawaf kudum dan tawaf wada. Sedangkan tawaf ifadah yang merupakan rukun dalam berhaji harus dilakukan oleh jamaah haji. Masalahnya, bagaimana perempuan yang menstruasi kemudian belum bisa melakukan tawaf ifadah setelah menjalani rangkaian wukuf di Arafah misalnya, maka dia harus menunggu sampai selesai menstruasinya. Kemudian setelah selesai, baru kemudian dibolehkan bertawaf. Masalahnya bagaimana kalau dia harus pulang sebelum bisa melaksanakan tawaf ifadah? Di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Misalnya madhab Syafi'iyah dalam Tuhfatul Muhtaj dijelaskan bahwa perempuan yang seperti itu maka hukumnya kal muhsor. Dia boleh tatahallal atau melakukan tahallul di saat kemungkinan sudah tidak bisa pulang lagi ke tanah suci. Sedangkan menurut Malikiyah, sebagaimana dijelaskan dalam Syarah Mukhtasar Khalil Al-Kharsi atau Al-Kharashi, innaha fi mithli hadza zaman alladzi la yumkinuha sair illa ma'ar rakbi taswiru kal muhsor bil adu. Jadi sama ya, hukumnya sama dengan muhsor atau orang yang tidak bisa berhaji karena alasan tertentu, ada musuh mengepung atau karena sakit misalnya. Maka falahat tahallul bin nahri hadyin. Jadi dia bertahallul tetapi harus menyembelih korban. Nah, ada riwayat berbeda dalam kitab Al-Insaf. Disebutkan bahwa perempuan yang haid tidak bisa tawaf. Tetapi riwayat lain mengatakan yasihhu, boleh bertawaf ifadah, hanya diwajibkan menyembelih hewan kurban. Tetapi sebenarnya ada yang bisa kita lakukan sebagai perempuan yang sudah mengerti ya. Misalnya tanggal sekian kita haid. Misalnya kita biasa haid, kebetulan waktunya pas mulai selesai wukuf di Arafah, kemudian di Mina. Kan kita tahu, oh setelah itu harus tawaf ifadah. Pada saat kita haidnya hari-hari itu, kita bisa meminum pil penunda haid. Tetapi misalnya kalau sudah mens pada saat misalnya mulai lebaran Idul Adha gitu, sampai waktunya tawaf ifadah, kita juga bisa meminum pil kontrasepsi, yaitu pil yang bisa menghentikan haid ya. Ketika bersih maka kita dibolehkan untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun kalau menurut Malikiyah setelah bersih dan kita tawaf kemudian keluar lagi darah, itu menurut Malikiyah boleh. Ya, jadi kita sebenarnya bisa mengantisipasinya dengan cara memperhatikan siklus kebiasaan haid kita. Kalau memang perlu pil penunda haid itu dibolehkan ya. Sebagaimana di Musannaf Abdur Razak itu sudah dikenal. Jadi pada masa Abdullah ibnu Umar itu ada orang yang saya sebentar lagi haid. Oh kalau gitu baiklah minum mungkin waktu semacam herbal sehingga haidnya bisa ditunda agar dia bisa melakukan tawaf ifadah pada waktunya dan bisa menyempurnakan hajinya. Terima kasih, semoga bisa difahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.